Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Kepada Ketua PMI Kabupaten Gunung Sewu yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh anggota PMI tanpa terkecuali yang hadir, calon-calon bapak dan calon-calon ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bertawajuh dalam rangka acara yang pertama menuju hari Al-Habib Yahya Segaf, yang kedua kajian tentang tragedi erupsi Gunung Semeru, dan yang ketiga tentang kajian bab musibah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini betul-betul menambah kemanfaatan dan keberkahan untuk pribadi kita, dan juga mampu menjadi jembatan untuk meraih kesuksesan. Shalawat dan salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang sudah ataupun yang sedang ataupun yang akan cinta dengan ilmu, yang akan, yang sedang, yang cinta dengan perjuangan, semoga kita semua akan tercatat dan terakui menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan bisa meraih syafaatnya di dunia wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada teman-teman sekalian tanpa terkecuali, temanya pas ngomong untuk lumajang dan hikmah di balik bencana alam. Jadi kita lihat dalam Al-Quran itu ada 10 ayat ataupun surat yang terkait dengan musibah. Sebelum kita memaknai lebih lanjut, maka kita perlu paham dulu apa itu yang namanya musibah. Karena terkenalnya musibah itu sesuatu yang menyakitkan dan menyusahkan, ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu terkenalnya seperti itu. Padahal kalau kita pahami bersama, musibah itu berasal dari kata asoba, yusibu. Nah ini, jadi asoba itu sesuatu yang datang, sesuatu yang datang dari Allah untuk kita. Ini namanya musibah. Baik itu perkara yang menyenangkan ataupun perkara yang menyusahkan, tapi semua sesuatu yang datang dari Allah kepada kita itu namanya musibah, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Makanya musibah tidak identik dengan yang menyusahkan. Yang menyenangkan pun namanya musibah, karena semua datang
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita hanya mengenal musibah adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang jelek, dan yang menyenangkan itu adalah rezeki, itu salah. Kasihan mereka yang punya rezeki banyak, badan sehat, sementara dia lupa dengan perintahnya. Maka nikmat yang dia terima, sehat dan harta, itu mereka gunakan dengan hura-hura ataupun dengan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan kok bisa itu dinamakan rezeki? Maka salah. Kalau musibah itu sesuatu yang menyusahkan dan rezeki adalah sesuatu yang menyenangkan, itu tidak benar. Jadi musibah itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah untuk kita semua, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Itu namanya musibah. Dan tidak ada yang namanya musibah itu tidak baik. Nah ini, jadi tadi sudah dipahami dulu yang namanya musibah, sesuatu yang datang dari Allah, baik ataupun jelek. Tinggal cara kita menghukuminya. Maka kita menghukumi musibah itu dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis, dengan pendapat ulama. Maka kita tidak akan pernah mengeluh, karena dasar kita adalah Quran, dasar kita adalah hadis, dasar kita adalah makalah-makalah ataupun penerjemah, penafsir, pemantap, yakni para alim ulama. Maka Quran, hadis, makalah mengatakan tidak ada musibah yang jelek. Maksudnya tidak ada satupun musibah atau kehendak Allah untuk manusia itu dengan niatan menjelekkan ataupun menghinakan. Semua yang Allah hendaki untuk manusia itu pada hakikatnya menghendaki kebaikan. Makanya sering pembawa acara atau panitia ataupun penceramah mengatakan apabila ada yang baik itu semata-mata datang dari Allah. Berarti yang namanya musibah tidak ada yang jelek, pasti baik. Apabila ada yang jelek, ada yang kurang, itu semata-mata kekurangan diri saya sendiri. Sering gak mendengarkan itu? Nah iya. Nah makanya tidak ada yang pertama ini, tidak ada satupun musibah yang jelek, kecuali yang kedua, musibah itu dinilai dengan kejelekan dari kebodohan kita. Contoh, ya banyak musibah yang kita terima sementara kita tidak berilmu sehingga mengatakan itu sangat menyusahkan. Contoh, terkena sakit, tidak lulus, sesuatu yang menyusahkan kamu apa? Ditolak pacar, yang menyusahkan lagi Semeru, yang menyusahkan lagi apa kira-kira? Itu yang menghukumi musibah jelek adalah kebodohan diri kita sendiri. Padahal pada hakikatnya tidak ada satupun musibah diberikan kepada seseorang kecuali seseorang itu pasti kuat dan bisa, karena Allah punya sifat Al-Hakim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Biasanya, ya Allah kenapa kau berikan aku seperti ini, ya Allah sangat berat, saya tidak kuat, saya dan lain sebagainya. Dia menghukumi dia musibah itu jelek dan musibah itu menyakitkan. Ini yang tipe yang kedua, ini dicatat ya. Yang pertama, tidak ada musibah yang jelek. Yang kedua, yang menghukumi jelek musibah adalah kebodohan kita. Yang ketiga ya tadi, tidak ada musibah atau kesusahan yang diberikan kepada hambanya kecuali hamba itu pasti bisa dan pasti kuat dan pasti menang dan pasti selesai. Ayo apalagi, dan pasti labas. Labas itu sebenarnya bahasa orang Arab yang mengatakan apabila kita kuat dan bisa, labaksa tidak apa-apa. Cuma orang Indonesia labaksa digawe labas. Diuji pacaran diputus labas, diuji apa itu namanya banyak sekali kekurangan tapi dia tetap bisa mencari solusinya, maka dikatakan labas. Itu padahal bahasa Arab dari Arab yang artinya labaksa, tidak masalah, tidak berat, tetap bisa. Artinya apapun yang kamu terima, sesusah apapun pasti bisa dan gak mungkin gak bisa. Makanya sering kan orang-orang sukses mengatakan, mendukung mereka yang susah, kamu bisa, kamu kuat, pasti. Itu ada dasarnya. La yukallifullah nafsan, Allah tidak pernah membebani seseorang illa wus'ah, sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalau kenapa itu ditimpakan kepada kamu, mereka tidak terkena penyakit ini, mereka tidak punya beban seperti ini, mereka tidak ditolak seperti ini sakitnya. Kenapa kok hanya kamu? Karena kamu yang kuat, selain kamu tidak kuat. Makanya diberikan yang lainnya. Itu cara yang ketiga tadi. Tidak ada musibah yang diberikan kepada kita kecuali kita pasti bisa. Cuma tradisi kita, tradisi belum perang sudah menyerah. Nah, ini yang salah. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada 10 ayat dan semuanya memiliki makna dan kandungan tujuannya masing-masing. Nanti kita bisa tanya jawab. Yang pertama itu surat Al-Baqarah yang mengatakan ayat 56, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, semuanya datang dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya sendiri, jangankan kok masalah, jangankan kok musibah, jangankan kok sesuatu, inna kita, dulunya pakai alif ya, karena kita semua. Inna, jadi yang pakai alif bukan di depan. Inna, sesungguhnya kita, ilaihi raji'un. Nyawa pun akan kembali kepadanya. Maka sangat tepat sekali dengan kalimat ini kita akan mampu mengatakan saya bisa. Nah, jadi tidak boleh mengeluh itu maknanya. Karena setiap yang kita terima pasti kita bisa. Karena dalam Al-Quran itu gak ada satupun ayat yang menjelaskan dan memperbolehkan mengeluh. Kalau ada ayat menjelaskan tentang boleh mengeluh, saya orang yang pertama kali mengeluh. Karena masalahnya lebih dibanding gue ini. Tapi tidak ada satupun ayat tentang mengeluh. Semuanya pasti bisa dan semuanya pasti akan selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat yang pertama tentang semuanya dikembalikan kepadanya, karena datang darinya dan hanya Dialah yang mampu memberikan pertolongan. Yang kedua, ini yang terkait dengan tema kita di surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi apapun musibah yang menimpa kalian
itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maksudnya apa? Baik dan jeleknya seseorang itu ya dari diri kita sendiri. Jadi di situ dikatakan wama asobakum mim musibah. Ingat, musibah bukan yang jelek yo. Musibah itu semua yang datang dari Allah, tidak harus jelek. Walaupun seperti ini mati, jangan dianggap ini sesuatu yang jelek. Mungkin ini waktunya kesempatan kita untuk membenarkan jilbabnya, membenarkan rokeng dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kembali lagi ayat yang kedua tentang musibah itu surat Asy-Syura ayat 30. Yang namanya musibah semua terjadi bima kasabat aidikum. Nah, contoh sesuatu yang jelek terjadi, kita contohkan diri kita sendiri. Kok kita bodoh? Ya kan musibah, ya kan? Itu musibah yang jelek karena kamu menghukumi bodoh adalah jelek. Yang membodohkan sebenarnya Allah, tapi penyebabnya dirimu sendiri. Karena apa? Karena dirimu tidak mau belajar, dirimu tidak pernah giat, dirimu tidak pernah yang namanya semangat. Nah ini, cuma ayat ini ditutup dengan wayafu an kasirin, dan banyak sekali Allah memberikan ampunan dari segala macam kejelekan manusia. Maka seandainya setiap perbuatan itu kok akan mendatangkan musibah, kayaknya kita terbanyak mendapatkan musibah karena perbuatan kita masih sangat jelek. Nah ini ayat yang kedua. Wa ma sobakum min musibah fi ma kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Ayat yang ketiga tentang musibah itu surat At-Taghabun-nya. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang tadi, jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi tadi sudah dijelaskan, ini dalilnya. Jadi semua yang terjadi baik ataupun jelek itu namanya musibah, dan itu pun biidznillah, atas izin Allah. Cuma siapapun yang mendapatkan musibah dan dia beriman, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, jadi contoh, menurut sampean ini musibah apa bukan? Musibah. Nggak kuat pakai kipas berarti, nggak usah pakai kipas. Musibah orang yang terkena stroke, ini saya contohkan dulu, nanti kamu menghukumi ini musibah apa bukan. Ketika dia sehat, subhanallah, apa yang tidak bisa mereka kerjakan, orangnya kaya raya, waktunya 24 jam bebas, orangnya ya sangat sehat. Jadi tiga berkumpul, sehat, nganggur, sugih. Ini pasti jembatan maksiat, jembatan dosa. Tapi kalau tiga ini nggak berkumpul, kayaknya mau maksiat agak sulit. Contoh, orangnya sehat, uangnya banyak, tapi nggak punya waktu, sulit. Ini tiga-tiganya tadi kumpul, sehat,
sugih, sempat. Nah ini pelan S3 pelan ini. Sehat, sugih, sempat. Nah awakmu kan sing duwe S2 tapi depan dan belakang. Sehat, sempat, tapi ora sugih. Maka nggak sempet juga mau maksiat. Ada juga yang sugih, sempat, tapi nggak sehat, sama. Nah ini kembali lagi, ini ayat ini tadi menjelaskan tentang semua yang terjadi atas izin Allah dan Allah tidak pernah menghendaki hambanya yang jelek. Ini kena stroke. Orang yang punya S3 tadi dihabiskan kebahagiaannya dengan S3 tadi. Apa yang dia hajatkan pasti akan terturuti karena S3 dimiliki oleh dirinya. Sehat, sempat, sugih. Pada waktu dia sudah puas dengan apa yang mereka inginkan, Allah kasih yang namanya stroke. Kalau stroke kan berarti S2-nya hilang, sehatnya hilang, sempatnya hilang. Nah ini ceritanya. Nanti kamu itu namanya musibah apa nikmat nanti berakhir dari cerita ini. Nah setelah itu stroke kan wis keplek-keplek, wis gak iso ngopo-ngopo, sehatnya hilang, sempatnya hilang, dia tidak bisa kemana-mana lagi. Tapi dia masih ada S1 yang namanya sugih, hartanya di mana-mana. Setelah itu dia berpikir, iya, dia sudah stroke tapi tetap bersyukur karena segala kesenangan sudah saya rasakan. Nah, ceritanya ini. Setelah itu dia berpikir yang baik kalau segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehat milik Allah, diambil jadi stroke. Sempat, waktu sempat milik Allah, diambil, nggak bisa kemana-mana. Lah ini sugih pun dari Allah. Dia berpikir sehingga hartanya seluruhnya mereka setiap hari untuk menyantuni ribuan anak yatim. Seluruh masjid dia bangun dengan baik. Seluruh yang namanya sosial mereka sumbangkan nomor 1 sampai habis pertanyaannya. Stroke-nya tadi termasuk musibah yang berupa nikmat apa malapetaka? Nah kan, ternyata kamu sudah pintar, orang stroke itu adalah nikmat. Setelah mengkaji tentang musibah, dia mengalah-alahkan kiainya, mengalah-alahkan gurunya, sampai kiainya datang pada yang stroke tadi. Kowe kuwi muridku sing luar biasa dhuwur derajate, karena kowe ngalah-ngalahke aku. Kamu setiap hari 1000 yatim kasih makan, setiap hari 100 masjid kau bangun, setiap hari sosial selalu kau depankan, sementara saya tidak memiliki dalam hal itu. Gedek-gedek ya ini. Dengan keterangan seperti ini, setelah kita mengkaji musibah, stroke-nya tadi bukan musibah, tapi yahdi qalbah. Nah ini Allah berikan petunjuk lewat yang namanya stroke. Nepas umum stroke, kon infak angel, kon sholat angel, kon ngopo-ngopo angel. Tapi setelah S2-nya hilang, dia yahdi qalbah. Tadi di surat apa tadi? Mati lampu, kowe ora khusyuk. At-Taubah. Ayat yang ke-11. Jadi semua yang datang ila binillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah ini, jadi alhamdulillah. Jadi tidak setiap yang jelek itu pasti musibah, bisa juga itu nikmat, petunjuk, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk surganya lewat jembatan stroke. Coba kalau Allah nggak cinta dengan dia, S3-nya diabadikan sampai
meninggal dunia sehat sempat sugih ajur, SSA, sehat sempat sugih ajur. Karena tiga ini hadis Nabi yang mengatakan. Jadi sangat cepat sekali apabila orang punya tiga, tapi tidak dikendalikan dengan yang namanya iman. Pasti dia akan cepat yang namanya ajur. Ajur dohirnya dan juga ajur batinnya. Itu ayat yang keberapa tadi tentang musibah. Yang ketiga, ayat yang keempat tentang musibah, surat At-Taubah ayat 50. Intusibaka hasanatan tasuhum wa intusibaka musibah yaqulu qad akhadana amrona min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Ini surat At-Taubah ayat 50 yang terkait dengan musibah, yang artinya bisa dilihat, jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati. Maksudnya tidak berangkat kurang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Nah, ini jadi orang-orang ini masih menghukumi sesuatu yang nikmat namanya rezeki, sesuatu yang susah namanya musibah. Kesenangan itu musibah, karena dengan senang melelehkan dirinya dari zikir kepada Allah. Nah ini, jadi jangan berhura-hura dulu, alhamdulillah saya sehat, waktunya sholat dia nggak sholat, musibah. Coba kalau stroke, wah dia nunggu waktunya sholat. Coba kalau stroke dia menunggu orang minta sodako. Coba kalau stroke dia macem-macem. Nah ini jadi banyak sekali orang yang masih berprasangka yang namanya musibah adalah sesuatu yang menyusahkan. Padahal tidak ada satupun musibah illa bi'idznillah. Lagi kena musibah ini, surat Al-Qasas. Walaula in tusibahum musibah bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'u ayatika wa nakuna minal mu'minin. Sing artinya ngene iki. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan termasuk orang mukmin. Ini sangkaan mereka ketika mendapatkan musibah, mereka ngeluh kepada Allah, ya Allah nang opo kok sampai orang utus utusan kepada saya agar saya beriman, agar saya bisa mengikuti segala petunjukmu. Ucapan seperti ini menyangka bahwasannya apapun yang terjadi itu disebabkan oleh dirinya, padahal sesuatu yang terjadi mutlak datang dari Allah dan Allah ingin menghendaki yang baik. Ini kan ngeluh namanya tadi, ngeluh. Kok aku rolling petunjuk? Kata siapa? Allah berikan petunjuk. Semua orang tidak ada yang tidak dikasih petunjuk. Semua makhluk Allah kasih hidayah. Gur arep dijupu apa ora hidayah itu. Maka jangan katakan Allah itu dolim. Jangan katakan Allah itu tidak adil. Semua orang dikasih hidayah. Cuma hidayah itu tinggal diambil atau tidak. Contoh seperti kalian, semua orang dikasih air tanpa terkecuali, tinggal diumbe apa ora. Nah, sing diumbe dia kuat, sing ora diumbe dia selalu menyalahkan kepada pemilik hajat itu. Harus ngelih nganu. Padahal semuanya dikasih
petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi ngeluh itu orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Karena apa? Janji Allah, siapa yang kena musibah pasti kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita pernah. Makanya kita bisa, kamu bisa. Pasti itu. Mau janji Allah. Cuma biasanya karena tadi judulnya kebodohan kita, kekurangan ilmu kita, celengan kita yang tidak baik, mengvonis sesuai dengan akal pikiran kita bahwasanya semuanya dari Allah dan semuanya atas izin dan kehendak Allah. Nah ini, jangan dianggap yang jelek-jelek itu tidak dapat izin dari Allah, tetap diizinkan sama Allah. Cuma setiap Allah yang izinkan belum tentu Allah ridho. Itu kembali lagi, semua yang terjadi atas izin Allah. Tapi setiap yang Allah izinkan belum tentu Allah itu ridho. Maka yang diminta adalah ridho Allah. Nah ini, kalau sudah ridho Allah yang diminta, ya sudah beres. Ayat yang ke-6 di surat Ali Imran ayat 165. Aulama asobatkum musibah qad asobtum misleha qultum anni hada qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini jadi masih kaitannya musibah. Mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sing dicontohnya mau. Ini kata-kata, apabila ada yang baik itu datang dari Allah. Apabila ada yang jelek itu semata-mata kebodohan saya. Ini perang Uhud. Ini membela agama Allah, ini diperintah Allah, kok bisa kalah? Nah ini, tahu lagi mana ya? Arab pengajian, ngundang para habaib, jamaah wis kumpul kabeh, kenapa udah terus tahu bubar? Terus mana? Apa ya kira-kira contohnya mana? Sing bertanya-tanya loh, kenapa bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Mau dibahas tentang Arab. Itu semua adalah kebodohan kita. Itu semua adalah kekurangan kita. Tidak ada Allah menghendaki sesuatu yang jelek. Kalau memang tarupe mabur lungo adoh utawa kejadian yang lainnya itu memang tidak dari perbuatanmu, berarti ada hikmah di balik itu semua. Itu cara menyikapi musibah seperti itu. Ini mengeluh, yang perintah Allah, membela agama Allah, kok masih kalah? Kenapa masih kalah? Allah menjawab, kekalahan itu atas kebodohanmu, kekuranganmu. Jadi jangan dianggap semua yang dari Allah mesti sukses, mesti tidak. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Contoh-contoh, bodoh-bodoh nang pinggir sawah. Enek masjid nang pinggir sawah yang setiap hari untuk ibadah, untuk tahlil, untuk menyembah Allah. Di sisi lain sama-sama satu urutannya di pinggir jalan, pinggir sawah. Enek gereja sing dina-dina nggo memuji Tuhan selain Allah. Kenapa? Pertanyaannya. Sing keneng petir, sing keneng bledek masjid. Priwe iki Gusti Allah itu kan dukung belas kayaknya. Kenapa pertanyaannya? Gereja ini gak keneng bledek, palahan sing keneng bledek masjid. Allah tetap akan menjalankan sunatullahnya terkait dengan alam,
terkait dengan ciptaannya? Jawabannya, walaupun masjid itu tempat ibadah, ibadah itu bukan untuk menghasilkan dunia. Ibadah adalah pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Walaupun kayak menyembah selain Allah, dia mendurhakai Allah, tapi dalam sunatullahnya, ilmu alamnya, dia memakai. Gerejanya dipasang anti petir, selamat dia. Wah, semuanya dari Allah. Sehingga kamu seperti sahabat ini, nah ngopo masjid sing kena bledek yo. Sing gawe bledek kan Gusti Allah. Iki umahe Allah. Mosok Gusti Allah ngantemi umahe dhewe. Pikir dan sebagainya. Ini pertanyaan para sahabat. Kenapa perang Uhud masih kalah? Wih. Jadi musibah itu tidak harus yang baik dan juga tidak harus yang jelek, tapi semuanya ada sebabnya. Kekalahan tadi bukan dari Allah, kekalahan tadi dari kebodohan kita. Seperti masjid sambil bledek, ya toh? Itu kesalahan siapa? Kesalahan kita. Hidup di dunia pakai ilmu dunia, walaupun semuanya miliknya darinya. Nah, jadi tidak akan pernah bertentangan. Walaupun Allah sang kholik dan menyembah, karena apa Uhud asih kalah? Kebo. Kenapa masjid kok asih kena bledek? Kebo jawabannya. Jangan mentang-mentang nyembah terus di lapangan orang lamben yang petir. Oh silakan, ya blek mati jelas. Walaupun dia orang yang beriman. Nah, saya ngomong karena semuanya pakai sunatullah. Perang Uhud ya pakai teknis perang, jangan mengandalkan Allah. Semuanya Allah yang menghendaki, tapi jawabannya ana inda dzoni abdi. Seperti itu. Jadi ayat tadi menjelaskan kepada sesuatu yang terjadi. Kalau memang bukan tandurannya, berarti itu akan dipetik sesudahnya. Contoh seperti tadi yang setruk, ya toh? Dia setruk bukan tandurannya. Dia ahli olahraga, dia ahli berobat, dia menjaga fisiknya, dan dia tidak pernah 1 minggu berhenti berobat atau mengecek kesehatannya. Tapi walhasil tetap setruk. Ternyata setruk bukan tandurannya, bukan kebodohannya, tapi jawabannya setruk kehendak Allah, karena Allah menghendaki yang lebih baik. Seperti kamu mendapat musibah yang tidak mengenakan, ini sumbernya udu sekuawaku, tapi kenapa terjadi? Oh, diambil hikmahnya. Berarti kesusahanmu itu yang akan dijawab dengan kebahagiaan. Itu janji Allah. Karena sesusah apapun namanya musri, solusinya adalah yusra. Sehebat apapun kemenangan, yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada kesusahan kecuali sebelahnya sudah Allah ciptakan yang namanya solusi ataupun kemudahan. Nah, yang ngono. Makanya yang banyak kalau masa-masa seperti habiskan susahnya sebanyak-banyaknya. Jangan pernah menyimpan kesusahan. Biar nanti setelah kamu berkeluarga tinggal memetik kebahagiaan. Gak susah lagi karena susahnya sudah dihabiskan ketika masa belajar. Nah, seperti itu. Tapi kalau masih banyak menyimpan kesusahan karena kesusahannya tidak dikeluarkan, tidak mau susah, ya pasti kesusahan itu tetap akan diterapkan. Karena orang hidup 50 susah, 50 bahagia. Bisa juga karena susah jadi bahagia, bisa juga karena bahagia dulu jadi susah. Nah itu makanya kamu itu umurnya umuran sarapan, makan. Hidup kan ada 3, 4, pagi sarapan, siang bekerja, sore nyantai, malam tidur. Tolong meneh. Hidup manusia itu dibagi 4. Pagi sarapan, siang bekerja, sore
santai sore, malam tidur. 4. Sarapan pagi itu sampai umur 30. Bekerja itu umur 30 sampai 50. Nyantai itu sore berarti ya 50 atau 60, 50 sampai 60 atau 60 sekian. Malam tidur, innalillahi. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau pagi sarapan kok banyak, pasti siang kerjanya semangat. Kalau kerjanya semangat, nggak terlantur-lantur, sore pasti dia sudah nyantai. Kalau pagi sarapannya kuat, siang dia kerjanya kuat, sore nyantai, pasti tidurnya lelap. Tenang dia tidurnya sampai ngorong-ngorong. Maksudnya apa? Di pagi hari belajarnya full sampai 30 tahun tidak pernah berhenti. Di waktu bekerja setelah menikah, dia pasti semangat. Maksudnya semangat itu apa? Dia mampu menghasilkan apa yang dia kehendaki. Karena dia punya kekuatan senjata yang banyak, dari jasanya, dari pengalamannya, dari macam-macam. Ketika itu 50 tahun dia sudah bisa menikmati, dia bisa nyantai melihat anaknya, bahkan melihat hasil karyanya, nyantai sambil memegang tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Ketika innalillahi pasti husnul khotimah, dia tenang di alam sana. Tapi kalau sarapannya setitik, kalau kerja yang geleang-geleang, nah di sini ngeluh karena sarapannya sedikit, ilmunya sedikit, pasti susah. Kalau sudah susah, itu biasanya nggak nyampe sore, sorenya dia masih bekerja terus. Karena apa? Karena belum sukses, karena belum berhasil. Wis asar deres baik. Asal itu waktunya nyantai di kertas B, kalau lain untuk ya Nabi atau asherehe dan lain sebagainya, nyantai. Karena apa? Karena apa tadi? Karena dia sudah memegang hasilnya, udah bekerja. Ketika innalillahi, ketika malam, ketika tidur, dia nyenyak, dia husnul khotimah, dia tenang di alam sana, meninggalkan putra putrinya yang semuanya juga orang-orang yang terdidik, yang soleh dan soleha. Nah ini, jadi makanya habiskan itu semuanya susah. Saya sering mengatakan sama teman-teman santri sing maksud, tapi habiskan air matamu. Air mata itu nggak menakutkan. Air mata itu tidak medeni. Banyak-banyaklah menangis karena kesusahan. Maka tangisan itu habis dan tidak akan pernah kita alami nanti setelah waktu kerja. Tinggal menikmatinya. Karena fa'inna ma'al usri yusra. Nah kamu musrinya rine ora eneng yo. Kureyus ayo reso. Kabeh kuwi tergantung tandurane manjada wajada. Wis pasti itu. Itu makalah yang sudah dibuktikan. Kalau Quran itu al-aunu biqadri ta'am, al-aunu pertolongan, al-aunu kesuksesan, al-aunu kebahagiaan, biqadri tergantung ta'am, kesusahan, tangisan, pengalaman dan lain sebagainya. Semuanya tergantung. Dia akan imbang. Hidup ini imbang karena sudah dicontohkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah terkait dengan Semeru ini di ayat yang mana? Nah ini orang gak teke kue kaitan Semeru ini kan? Masoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl ayyabro'aha innadzalika 'alallahi yasir. Ternyata semuanya sudah tercatat. Ternyata semua yang terjadi itu sudah tercatat. Satu pun musibah di muka bumi ini tidak akan pernah terjadi illa kataban,
kecuali semuanya sudah tercatat, dan catatan ini sangat mudah menurut Allah. Bahkan ada kalimat lain begini, jangankan kok Sumeru erupsi ataupun meletus atau gempa atau yang lainnya musibah yang besar, daun jatuh dari pohonnya pun itu tercatat di sisi Allah. Dan inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah. Godhong daun jatuh dari pohon kayak orang karepe dhewe, tapi terjadwal dan sesuai dengan takdirnya. Subhanallah. Makanya terkait dengan erupsi ini, musibah, ingat ketika bicara musibah kamu langsung nyambung yang depan kan ya. Nah, maka akan dibagi menjadi 3. Di anfusikum, di dirimu, bisa musibah itu menjadi ujian, bisa musibah itu menjadi teguran, bisa musibah itu menjadi azab. Nah, jadi 3. Satu musibahnya, tapi hukumnya jadi 3. Bagi mereka yang beriman, terkena susahnya ujian, dia tambah imannya. Ya Allah, untuk guru ngentut tok, suruh ngantekan ngising umpamane. Kaya apa aku, ya Allah ampun, langsung tambah api. Ketika tambah api, berarti dia beriman, berarti dia diangkat derajatnya. SMP mau ke SMK wajib ujian, dan mereka mengejar ujian. Karena dengan ujian akan tahu kadar kekuatannya. Kamu tidak mampu ke SMK, kamu tidak bisa. Bagaimana dia dikatakan orang beriman? Bagaimana dia ditambahkan pahala derajatnya kalau tidak mengalami kesusahan? Bagaimana dia akan masuk SMK kalau dia tidak susah memikirkan pelajaran ujian di kelas SMP-nya? Nah ini yang paling hebat, nomor 1, musibah yang mengenai kita. Yang pertama dikatakan ujian, karena dengan musibah itu orang itu tambah kuat, tambah beriman, tambah mumat, tambah baik. Nah itu. Yang kedua jadi teguran, sama-sama musibahnya, ditegur karena banyak kesalahan. Yang sering orang itu kena musibah menganggap dirinya itu tertegur. Karena ini ngomong ini, bapakku masih kena ganjaran, masih diganjar itu masih kena musibah. Berarti merasa diri banyak salah, karena musibah yang dihukumi teguran bagi mereka yang banyak kesalahan. Itu kemarin di YouTube kan sampai ada yang mengatakan, kalau Jawa Timur tidak mau bertobat masal, kalau Jawa Timur kok masih menggandakan uang, kalau Jawa Timur masih mengumbar kemaksiatan, kalau tidak mau berhenti, ya sudah, sampean semua yang dikerjakan sama saja ngundang Semeru kon ngising. Karena pengen tutup, misalnya lokai. Itu bahasa mereka kemarin. Itu berarti Semeru jeblok, berarti mereka menganggap diri banyak dosa, dan ini disebabkan atas perbuatan saya ditegur. Itu sudah dapat hidayah, sudah mendapat hidayah. Saking ngerinya dia terus bertobat. Dia dapat teguran. Kalau teguran berarti ya karena salah. Karena salah ditegur nah bapaknya. Kepriwe gue sekolah temenan apa ora, par pacaran bae. Jangan marah. Wong ditegur, ya Pak, aku salah, aku temenanan. Nora tak mulai keboe kowe. Nora kowe macam-macam. Kan seperti itu toh? Nah, yang ketiga, orang yang mendapat musibah dihukumi azab. Azab itu siksaan. Itu contoh. Siapa mereka? Yang dirinya tidak merasa banyak dosa, apalagi beriman. Kalau satu kan beriman, wis beriman kok kalian musibah ujian,
Yang kedua, sering melakukan maksiat, teguran. Yang ketiga, musibah yang datang kepadanya dihukumi sebagai adab karena mereka betul-betul melawan dan menjauh dari aturan Islam. Garis miring wong kafir. Wong kafir kan musibah iku adab. Iku rung sepiro apa meneh nang akhirat. Nah itu. Nah, awakmu kena erupsi ya termasuk ujian apa teguran? Nah, teguran. Nah, santri kena guding kayak ujian apa teguran? Nah, ujian kan jamaah rajin. Nah itu kamu bisa menghukumi sendiri. Ujian bukan hanya guding toh, duitnya hilang. Ya banyaklah sesuatu yang meresahkan di hati, mengeluarkan tangisan. Kalau mereka ahli ibadah tidak pernah maksiat, diuji, berarti dia punya challenge dengan kesuksesan. Tapi kalau banyak maksiat, sering melanggar peraturan dan sebagainya, itu bukan ujian, itu teguran. Teguran berarti susahnya itu mengingatkan, ingat tujuan. Orang yang sukses, maka hikmahnya ada di kita semuanya. Seakan-akan Allah bilang begini kepada kita, sing ora kena erupsi. Seakan-akan ini loh, Allah bilang kepada kita begini, gua melu-melu. Seakan-akan maksud gak? Maksud kuliah lah maksud bahasa kayak kono. Erupsi seperti itu atau gempa di NTB ya 7,5 skala liter apa skala apa? Ya terjadi itu loh. Gue pelan informasi ini jam berapa tadi? NTB itu dan itu gempa 7, sekian identik dengan tsunami, buruan. Wes kita mendengarkan tsunami, mendengarkan erupsi, itu seakan-akan Allah berkata kepada kita, well, melu-melu. Maksud kan? Nah itu, jangan menganggap untung tanggamu bukan berapi, untung aku ado karo laut, untung aku gak macem-macem, Emangnya musibah berat hanya dekat laut, dekat gunung? Nah ibaratnya seperti itu. Jadi seakan-akan Allah berkata kepada kita dan terdengar dengan jelas, gua melu-melu. Orang yang misi ngapi. Nah itu seakan-akan seperti itu. Nah, jadi terkait dengan nuju hari, nah, ini mesti kupas habis KP ini. Walaupun rekamannya terputus-putus lewat mati lampu, HP-nya tiba, macam-macam ya suara bapak lah. Yang penting itu namanya takdir, ya toh? Takdir musibah sama. Qadiru takdirotan, ya toh? Lainnya takdir, kepastian dan keputusan kejadian mutlak dari Allah. Cuma ya itu tadi, Allah hendaki semuanya, tapi setiap yang Allah hendaki belum tentu Allah ridho. Makanya jangan menganggap ya Allah coba aku dikai iman sih. Loh, bilang kayak gitu, iman saking bisa mau bergali golek kok. Qur'ane genah. Sopo sing karep tekei, sopo sing niat iman tekei, sopo sing niat dunya tekei. Wih. Jadi ora oleh ngersula, ora oleh ngeluh, ora oleh kenapa. Mau kenapa itu dijelaskan apa itu? Uhud kalah, kenapa? Jawabannya kebo. Kenapa masjid itu kan gue sholawatan, lah usah berbeda, kenapa? Kebo. Ya toh, terus apa mulai mau kan banyak judul toh. Nah iya, ternyata kebo. Lah kok aku kok goblok temen lainnya udah pintar, padahal lainnya bareng, bapaknya podo. Loh, bapaknya podo kok iso? Iya, dua anak telu bareng kabeh. Tapi kok aku bodoh aku. Nah, jawabannya kenapa kok kebo? Dohan, jawabannya karena kebo. Mending gue ditakdir pinter. Lu gue juga iso kok. Nah, kenapa gue goblok?
kebo. Jangan, kamu nggak giat, kamu nggak dadek bengek. Jadi ada bab lain terkait dengan yang namanya takdir, itu tergantung kita. Maka jangan salahkan mereka semuanya hafal Quran masih kecil. Ya kebiasaan dia kok. Tiap saat buka Quran, tiap saat selalu baca, tiap saat menghendaki yang baik. Wajar kalau dia dikasih karakter hobi dan cinta Quran, karena kebiasaan dia. Aku orang turunannya Fir'aun. Lu kata siapa? Kalau aku turunannya Fir'aun. Kalau kamu hidup di lingkungan Quran, ya pasti bisa. Karena likulli syai'in minal biasa. Kabeh itu tergantung kebiasaannya. Nah itu. Nih waktunya wis habis. Nah terkait dengan 7 hari, nah, nanti ada 40 hari, dan nanti ada lagi 100 hari, dan nanti ada lagi yang namanya haul. Nah itu semua bukan tradisi, tapi Islam punya hujah. Kata siapa itu dalilnya orang Hindu? Mana orang Hindu yang tahlilan? Kan terkenal itu hitung dino matang kuliku anu paham orang Hindu. Walah, kita punya dalil, punya hujah. Itu ajaran Islam. Dalil itu nggak harus dari Quran, dalil itu tidak harus dari hadis Nabi, dalil itu tidak harus dari sahabat, dalil itu tidak harus dari zaman tabi'in. Dalil itu selagi bersumberkan dari Quran dan hadis, siapapun yang memunculkannya dari ulama, ijma, qiyas, itu pun bisa kita jadikan sebagai dalil, dasar, hujah, pedoman, patokan, apa namanya? Nah, lalu ibadah kabeh kudu saka Quran. Ora iso salat. Salat ora iso jelaskan 5 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Golek di Quran endi? Salat asar 4 rakaat, telu laku pepet pulih. Quran tidak menjelaskan jumlah rakaat. Semuanya ibadah tidak harus dari Quran, tidak harus dari hadis. Yo dewe kalau ngerti Quran, kalau ngerti hadis, ngertinya semua ulama. Ya, maka Islam sangatlah luas. Islam sangatlah luas. Luas kemana-mana. Sangat luas, ngomong lainnya mana orang iso. Nah makanya dalil ini dari para tabi'in, ulama dari kurun berapa itu? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah ini boleh. Kitab-kitab yang dikaji dalam pondok itu bukan lebih banyak Quran hadisnya, tapi lebih banyak pendapat tabi'in. Kitab yang namanya Fathul Qorib, apa punya kitab fikih, Safinatun Najah, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Deleng isine Quran apa hadis? Mangero bae isine. Sing lambung kan isine pendapat ulama, paham madhab yang bersumberkan Quran hadis. Mababil fikih kayak kitab-kitab sing dikaji kayak itu. Masuk Quran itu khusus tafsir. Nah, jadi ternyata ibadah tidak harus dari Quran, tidak harus dari hadis. Boleh nang Quran ora neng, nang hadis ora neng. Melu sahabat ora neng, melu tabi'in. Tabi'in kok ora neng, ada ijma, ada qiyas. Jadi langgar kowe ibadah saka Quran hadis tok ora oleh nggo peci. Orang yang sing perintah nganggo peci, ya toh. Jadi orang kudu kan kita kembali ke Quran, ke hadis, iki mesti wong bener-bener, mesti bener-bener. Coba kelambimu ini orang hadis, tinggal kayak ngono kuwi. Orang ini kan sapa-sapa jare ulama kan, lagi aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Enton-entonmu masih keton.
Dono apa bahasa Indonesia? Ya mata kaki. Terus apa mana? Buahnya yang kita kerjakan ternyata digoleti dalile, nggak dari Quran, nggak dari hadis, di luar Quran hadis. Yang katanya andalan mereka tarok tu fikum amro ini apa itu kan? Saya tinggalkan kepadamu dua, Quran dan hadis. Jangan ngamalke atau berbuat bertingkah sesuai Quran dan hadis tingkahnya sedikit banget. Harus geblok orang beli, ngaku jubah, mau diganti jubah, tandun jubah, doakan jubah itu juga mau sholat itu suci pokoknya angel. Untung kita hidup berpedoman pendapat ulama yang menafsiri Quran hadis, uli jilbab gede, uli katokan, uli sepatuan, uli jalan-jalan, uli apa mana berjalan-jalan, kuliahan, uli campur lanang jenis lain jenis. Gue coba nggelar Quran hadisnya ya ora iso. Walah amalan sedikit banget numpak mobil golek Quran yang buat. Nah, enggak, saya enggak pakai mobil, enggak ada darinya. Waduh ya. Hidup ibadah sangat sempit. Untungnya akeh kiai, akeh ulama. Ya seperti terawihmu emangnya ikut Quran, ikut hadis 20 itu sahabat. Yang ngasih nama terawih bukan Nabi. Di zaman Nabi gak ada terawih. Siapa yang ngasih nama terawih? Sahabat. 20 soko-soko sahabat. Biar orang yang terawih di zaman Nabi tidak ada terawih. 8 rakaat itu sholat lail. Makanya kalau dia bilang ayo terawih kok 8 rakaat dong, mohon maaf. Nah hadis di sing ada nyebutnya terawih di sing terawih jenengane terawih di Ramadan di pada orang artinya padu. Nah, jadi kalau di zaman Nabi dulu namanya sholatul lail masna. Di zaman sahabat gue direbu, para rebukan ini kepiye iki ditetapke jumlah sholatnya lah. Mosok Ramadan sing 40 rakaat sing 70. Orang sing genah. Wah, saya tinggal langsung wis ditetapkan wis semangat pira ya 40. Ajalah melas wong sing macam-macam ditetapkan menjadi 20 rakaat. Loh, kok dhewe ora melu Nabi, ora melu Quran, melu sahabat yo padha karo Kanjeng Nabi, padha wae ngono Kanjeng Nabi dawuh nafnyong misoleh. Melu sahabatku sing pinter-pinter, penggantiku sahabatku sing pinter-pinter. Melu kowe wis diperintah. Nah jadi wong sing ngandel melu ulama, wala ya wis pinter yang ngalahin, jelas, cerdas, masuk akal. Nolak andel ngono, sing rokok dalile, wae ngalahin. Ngerokok kume haram, dosa apa haram? Dalile wong rokok iki ora ning mandeke. Nanti aku ning paru-paru, mending ning paru-paru siji wae ora ngono penyakitnya rupa-rupa. Dalile meneng. Nang kesehatan yang meninggal karena rokok itu hanya 20%, Pak. Berarti sing meninggal bukan karena rokok mungkin 80%. Bukan dalile akeh pol para perokok utawa tukang nyerokok. Karena apa? Hukum itu diberikan itu sebenarnya untuk melindungi manusia. Untuk melindungi. Maka sangat tidak tepat sekali apabila dikatakan ini pelacur jaluk dumare Pak Kiai dijel colowet dadi kiai dolek piye Pak Kiai tolong si dolakna nyong sing laris ngono kowe dadi Pak Kiai kowe ngerti nang sing jaluk dolak pelacur jajal kowe sekali-kali jajal bayangke kula itu nang Quran ora nang kula itu nang hadis ora ini sidane kok langsung kurang ajar gue haram masuk neraka
jangan kesini lagi, kamu itu musuh Allah sini-sini. Ya wes langsung lu mau minggat orang balik mana wis ngonyek-nyek ini orang benar. Itu bukan dakwah. Dia pakai hukum tapi hukumnya tidak bisa melindungi, justru malah nendang dia jadi atuh. Sidangnya pelan obrol, semua aku melakukan seorang kata-kata. Sama gelem, adul murah, sama gelem. Karena apa? Terus diusir sama Pak Kiai gara-gara Pak Kiainya hanya berpedoman Quran hadis yang tidak bisa melindungi umatnya. Wih. Kalau kamu seorang kiai, mohon sama Allah petunjuk priwe Gusti jaluk doa, nah berarti ngerti iki. Ya wis doakna lah. Sing laris, ayo Mas Amin. Tek doakna apa sih dijaluk kowe mau laris? Gusti Allah paling laris. Gusti Allah lho jaluke. Karena ada ceritanya itu di Jawa Timur kan. Wali diparani lonte jaluk doa laris. Doane laris, kemana? Begitu lah sedino balik mana ya Allah baca maning-maning mereka doa laris mulai kuat angkat tangan. Biasanya sedina pisan iki isuk papat, tuhur papat, ngasar papat, ngarep mati bang. Tolong dijawab doane kowe kalau terus apa tobat, bakal tobat kowe. Subhanallah, makna hukum melindungi umat. Coba kalau mau haram dosa, ya kowe ora sida tobat. Kemudian orang lemas. Nah inilah makanya kalau kamu itu dalam rangka menghadapi masyarakat dan lain sebagainya yang lentur, karena intinya kita dakwah mendekatkan manusia kepada Allah pada saatnya pasti. Nah itu intinya kayak gitu. Kembali lagi musibah santai. Tujuan nih 40 100 haul itu semuanya berdasarkan hujah ahli sunnah wal jamaah, bukan sekedar tradisi orang Hindu, bukan niru-niru. Kan terkenalnya kan YouTube kan tujuannya ajaran Hindu, nanti hidup itu binatang dan mulai neng toh. Makanya ngesuk ngarep kayak ngono ya boleh undang-undang. Oh begini dulu nang sana apa? Ojo hitung dino, ojo matang puluh, kirim donga. Ngono kuwi dadi adil ora iso didebat. Dan lawan ora iso debat. Lawan urusan debat. Iya, melawan orang gue argumen, tapi namanya tumbino dan bebas. Ini apa dasarnya tumbina? Kowe dari orang ngerti sedane jelene enteng sih. Nah, makanya yang bagus apa? Kirim doa. Nah, waktunya habis selesai. Kita doakan Habib Yahya, semoga Allah berikan derajat dan tempat yang sangat mulia di sisinya. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-samanya bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, terima kasih dan semoga ada manfaat dari hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.